Banyak orang curhat, merasa ragu dengan agama dan Tuhan, salah satunya karena kesulitan hidup, kesulitan ekonomi. Aku sudah berdoa kepada Tuhan supaya dicukupkan rezeki, kok rezeki rasanya seret. Minta dapat kerjaan, nggak dapat kerjaan yang layak. Sudah rajin ritual agama, sudah rajin ke rumah ibadah, hidup tetap aja susah. Nggak ada perubahan. Lalu apa manfaat agama? Di mana Tuhan kok diem aja? Mungkin ada yang pernah mengalami itu atau sedang mengalami itu. Dan saya pribadi dulu pernah ragu dengan agama juga karena hal yang sama. Saya merasa Tuhan tidak membantu saya waktu saya sulit. Padahal saya cukup rajin menjalankan ritual agama. Jika Anda penasaran, kenapa begitu? Kenapa kok Anda sudah beragama, sudah bertuhan, masih aja susah hidupnya? Video ini untuk Anda. Biasanya manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang beragama dengan logika. Mungkinkah? Di video sebelum-sebelum ini, saya cerita bagaimana seseorang menjadi ateis. Di sana ada ranah yang disebut iman, ada ranah yang disebut akal. Di sana secara implisit, ya, saya sebutkan terlalu kita itu rasional, itu kita nanti jadi ateis, ya. Tapi kalau kita terlalu mengimani segala sesuatu, kita jadi, ya, beragama secara membabi buta. Nah, jadi yang betul adalah keseimbangan antara kapan kita menggunakan iman dan kapan kita menggunakan logika. Dan kali ini saya pengen membahas tentang bagaimana membangun keseimbangan antara akal dan iman, kayak gitu. Yang jelas di awal saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicari logikanya karena keterbatasan pengetahuan manusia. Anda mencoba untuk menalar bagaimana alam semesta secara utuh. Itu susah karena sampai hari ini teleskop terbaik yang baru diproduksi adalah James Webb Telescope. Itu membutuhkan waktu, kalau nggak salah dari tahun berapa itu untuk membangun itu. Dan itu baru menjangkau sekian jarak ya. Kita bisa memetakan alam semesta. Artinya di balik itu kita udah nggak bisa melogika itu. Nah kalau kita mengandalkan logika pasti ada keterbatasan. Makanya iman itu untuk melengkapi apa yang tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan, dengan logika. Nah, teman-teman kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan di bagian prolog. Bahwa mungkin ada di antara Anda yang sudah sedemikian mengimani Tuhan, mengimani agama, sudah menjalankan itu, tetapi kok hidup sulit aja. Sehingga Anda merasa, buat apa saya bertuhan, buat apa saya beragama. Sekali lagi, saya pernah menjadi seorang yang ragu terhadap agama dan Tuhan, ya, semi-semi ateis, bahkan boleh dibilang udah termasuk ateis. Dulu itu juga karena kegundahan yang sama. Hidup saya sedang susah, saya sudah menjalankan ritual, saya sudah berdoa, kok tidak ada perubahan dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya mencari jalan melalui jalan logika untuk mencari jawaban. Apakah jangan-jangan ada yang salah dalam cara saya menjalankan agama? Cara saya salah dalam menjalankan ritual agama, atau saya jangan-jangan tidak paham agama. Nah, jadi begini teman-teman. Akhirnya saya itu ketemu dengan ilmu fisika kuantum, ya, ilmu-ilmu tentang semesta, ya, ilmu-ilmu tentang getaran, ilmu tentang frekuensi. Akhirnya baru sadar bahwa ternyata alam semesta ini sebetulnya merespon apa getaran yang kita pancarkan. Jadi kita ini memancarkan satu getaran, ya, frekuensi tertentu, dan ini adalah bahasa universal yang dipahami oleh alam semesta. Nah,
Banyak orang tidak memahami bahwa semesta memahaminya bahasa getaran ini, bahasa frekuensi. Banyak orang memahami bahasanya verbal. Nah, kaitannya dengan ritual agama, contohnya begini, banyak orang berdoa kan dengan kalimat ya, dengan bahasa Arab, dengan bahasa Ibrani atau apapun lah, sesuai dengan keyakinan Anda, dengan kitab suci Anda. Nah, di sini mereka heran, kenapa ya kok yang aku harapkan tidak jadi nyata. Kadang yang terjadi malah sebaliknya. Karena yang banyak orang itu tidak menyadari adalah apa yang diucapkan itu tidak membangun frekuensi dan getaran yang dimaksud. Contoh paling gampang, ketika Anda itu meminta tentang kelimpahan rezeki, ya Tuhan tambahkan rezekiku gitu loh ya. Nah, pada saat seperti itu, Anda berpikir bahwa kalimat itu akan mengundang rezeki. Padahal, kalau misalkan Anda cermati, ya Tuhan tambahkan rezekiku. Di balik kalimat itu, kadang ada perasaan yang justru menimbulkan frekuensi yang efeknya sebaliknya dari harapan Anda. Misalnya, Anda kan berharap supaya rezekinya nambah. Tapi perasaan yang Anda pancarkan, ya Tuhan tambahkan rezekiku. Di situ ada perasaan kekurangan. Anda tidak bersyukur, Anda merasa miskin. Justru frekuensi kemiskinan ini yang akan memancar. Yang akan direspon semesta oleh mekanisme semesta yang diciptakan Tuhan ini, akhirnya menjadi realitas hidup Anda. Nah, banyak orang beragama itu di tataran hanya pemahaman di level ini. Tidak memahami sampai level ini. Ini yang saya sebut udah levelnya sudah melampaui syariat. Anda tidak hanya berdoa, Anda tidak hanya sholat, tapi apa getaran atau frekuensi apa yang aku pancarkan di balik ritualku ini. Itu yang sebetulnya akan mengubah hidup. Nah, masalahnya banyak orang itu tidak mau mencoba untuk beragama dengan logika itu tadi. Karena ini, ya, tentang frekuensi, ya, tentang vibrasi, ini saya yakin jarang pemuka agama yang memahami ini. Mereka hanya tetap membicarakan versi secara formal, secara syariatnya saja. Walaupun kalau misalkan didalami dengan baik, sebetulnya sudah implisit bahwa di balik ritual itu mencoba untuk membangun sebuah frekuensi tertentu. Tetapi kan ada orang yang hanya menangkap di permukaan saja. Anda bisa cermati kan, kebanyakan orang itu berdoa, ya mereka tidak memperhatikan tentang getaran apa yang mereka pancarkan. Apa perasaan di balik saat mereka berdoa. Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah rasa takjub bahwa Tuhan itu maha besar, dan kita merasa diri kita kecil sehingga kita menurunkan ego, kita merasa kecil di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi rendah hati. Atau ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu kita dengan perasaan ngamuk, kita dengan perasaan marah, kita dengan perasaan ingin menghancurkan. Itu frekuensinya berbeda. Yang satu membangun satu kedalaman spiritual, yang satunya destruktif. Nah, banyak orang itu enggan untuk belajar agama sampai level yang rasional seperti ini. Karena kenapa orang kebanyakan belajarnya tidak sampai ke sini? Karena banyak orang berpikir mencari hakikat agama itu hanya kepada pemuka agama. Mereka tidak merasa bahwa belajar ilmu fisika, belajar ilmu biologi, belajar ilmu kedokteran, merasa bahwa itu adalah tidak ada Tuhan di situ, tidak ada agama di situ. Kalau sebetulnya segala sesuatu dari Tuhan, segala ilmu asalnya dari Tuhan, maka artinya kan kalau kita semua pelajari, kita pelajari semua pengetahuan, maka akan mengantarkan kita kepada kebenaran yang sama. Nah, banyak orang itu merasa hanya dengan kitab suci cukup belajar itu. Merasa bahwa itu udah paham hidup dengan satu buku itu. Kita tuh harus belajar banyak hal. Ya. Nah, jadi teman-teman, dari sini saja akhirnya menyadarkan saya waktu itu bahwa, oh ternyata waktu itu, aku itu ketika punya banyak masalah, aku sholat tapi aku ngeluh terus. Ya, aku berdoa tapi aku meratap terus. Ya, aku tidak mensyukuri hidupku sehingga yang terpancar getaran kesulitan, yang terpancar adalah getaran keruwetan, yang terpancar adalah ketidakbahagiaan. Yang semua ini justru ya, yang semua itu justru membuat getaran-getaran yang buruk dan menghalangi rezeki, menghalangi solusi, menjauhkan kita dari situasi yang memberuntungkan kita. Nah, banyak di antara Anda belum paham ini loh. Walaupun mungkin sebagian besar udah mampir ke channel ini, artinya Anda mulai tertarik nih. Jangan-jangan ada yang salah yang perlu diperbaiki. So, jadi
ketika Anda itu sudah beragama bertuhan dan merasa nggak dapat apa-apa atau manfaat, maka saya pastikan Anda beragama baru di level permukaan. Nah, untuk bisa masuk ke kedalaman, maka Anda tidak cukup dengan iman. Anda harus coba menggunakan logika Anda. Ya, tentunya pada hal-hal yang bisa dilogika. Makanya dalam kitab suci, misalnya di agama saya, selalu ditantang. Ya, apakah kamu tidak berpikir? Artinya boleh menggunakan logika. Walaupun di ayat yang lain, ada pertanyaan juga, apakah kamu tidak beriman? Artinya, ya logika sih logika, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau. Seimbang saja, tetapi video kali ini penekanannya adalah bagi Anda yang sudah beriman sangat luar biasa dan hidup Anda tetap susah, maka jelas problem Anda kurang menggunakan logika dalam beragama. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.